Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Selamat pagi, siang, sore maupun malam, teman-teman yang berada dimanapun ya. Harapan saya teman-teman tetap sehat, ya, tetap jaga protokol kesehatan juga. Oke, ketemu lagi dengan saya Albin Vicky Prakoso, dosen Universitas Negeri Surabaya. Oke, kali ini kita akan coba sedikit ya membahas tentang latar belakang metode penelitian tindakan kelas atau yang biasa kita sebut dengan PTK. Ya, nanti ke belakang saya nyebutnya PTK gitu aja ya, teman-teman. Tapi nanti kita hanya membahas latar belakangnya saja dulu. Ya. Untuk kedepannya kita bisa membahas berikutnya yaitu kajian pustaka dan juga bab 3-nya ya, metodenya. Oke, teman-teman. Langsung saja kita buka slide yang pertama. Oke. Sebelum kita membahas slide yang pertama ini, teman-teman, sedikit saja ya. PTK itu apa? PTK itu penelitian tindakan kelas yang di slide pertama tadi di cover. Kenapa kok kita melakukan PTK ya? Biasanya sementara ini kalau guru mau naik pangkat ya, katakanlah dari 4A atau 4B atau seperti apa ya, koreksi saya bila salah, itu harus melakukan penelitian tindakan kelas gitu, teman-teman. Ada juga kalau mau akreditasi misalnya juga itu karya-karya dari gurunya juga dinilai gitu. Jadi dari pengembangan kompetensi guru ya, harus bisa melakukan PTK. Penelitian, kalau penelitian itu kalau guru memang umumnya PTK ya. Minimal bisa PTK. Kalau mau jenis penelitian lain nanti setelah dirasa bisa memahami PTK bisa kita mencoba untuk jenis penelitian lain seperti eksperimen atau kuantitatif dan pengembangan tentunya ya ketika kita mau membuat suatu produk. Oke, kenapa sih kok kita harus melakukan PTK ya? Yang pertama, kita bisa meningkatkan kualitas peserta didik. Kita tahu banyak dari peserta didik sekarang, apalagi yang sedang COVID ya, kita harus bisa mencari tahu ya, atau mencari model, metode, pendekatan, strategi yang pas ya untuk peserta didik kita. Gitu. Kalau misalkan kita sudah mengajar ya, ternyata nilainya jauh di bawah KKM atau sebagian besar di bawah KKM. Nah, ini perlu kita selesaikan permasalahan ini. Gitu. Yang nomor 2, kalau kita sebagai pendidik, ya saya sendiri juga pendidik, kalau kita ngajarnya gitu-gitu aja, ya dengan metode ceramah itu, dan nilai atas hasil belajarnya peserta didik kita itu rendah, ya katakanlah di bawah, banyak yang di bawah KKM, dan kita nggak pernah mencoba metode atau model pembelajaran yang lain, maka hasilnya akan tetap seperti itu kualitas cara mengajar kita. Yang nomor 3 ya itu tadi ya, sorry. Yang nomor 2 itu kualitas pembelajarannya. Tentunya kalau kita bisa mengajar yang lebih baik ya dari setiap tahapan-tahapan gitu. Misalkan dari kita melakukan persepsi, bisa apa enggak kita, atau bisa kan tetapi mungkin kurang menyeluruh atau lebih sempurna lagi apabila dikaitkan dengan materi yang seperti ini, misalkan kontekstual atau apa. Nah, maka kualitas pembelajaran kita akan lebih meningkat. Kalau gurunya kualitasnya meningkat, lalu cara mengajar gurunya juga meningkat ya, kualitas pembelajaran, maka juga hasil didiknya pun akan meningkat. Dan manfaat PTK yang terakhir yaitu jenjang karir guru seperti yang saya singgung tadi ya, teman-teman. Kenapa kok guru itu wajib melakukan PTK? Oh iya, terlebih juga ketika teman-teman nantinya mengikuti PPG ya, program profesi guru yang derajat atau enggak, yang jelas juga di sana terdapat yang namanya PTK. Gitu. Jadi juga dilatih
gimana cara membuat PTK di PPG itu ya, sebelum serkur ya, sebelum sertifikasi guru. Oke, itu slide pertama ya tentang mengapa kok kita harus melakukan PTK atau manfaat dari PTK. Next. Kemudian prinsip-prinsip ya, pelaksanaan dari PTK, apa saja yang harus kita lakukan dalam satu PTK. Bentar. Gambar saya bisa dikecilin. Oke, prinsip PTK yang pertama yaitu terdapat permasalahan. Ya. Umumnya yang namanya penelitian memang itu ada permasalahan. Kenapa kalau ada permasalahan kita teliti? Oh ternyata kondisi empirisnya demikian dan juga teori dan kemudian terdorongnya demikian. Nah, itu kita analisis, gitu ya, teman-teman sekalian. Ada juga sih penelitian itu yang tidak harus tidak harus mulai dari suatu permasalahan. Misal di sekolah A itu sangat maju, bagus ya. Kenapa kok sekolah A itu bagus? Kenapa kok sekolah A itu maju ya? Kita bisa melakukan penelitian di sana. Ya, jadi penelitian itu memang umumnya dimulai dari suatu permasalahan, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa memulai dari suatu objek penelitian yang sudah bagus kita gali. Bagaimana kok objek itu bisa menjadi banyak prestasi, punya banyak prestasi atau sudah bagus gitu. Begitu ya, teman-teman, prinsip PTK yang pertama yaitu terdapat permasalahan. Ya. Umumnya permasalahan yang PTK yaitu hasil belajar yang rendah, hasil belajar mahasiswa kita, kita didik, atau di bawah KKM atau ketuntasan klasikalnya rendah. Oke, yang nomor 2 hanya dilaksanakan pada satu kelas yang bermasalah gitu. Jadi gini teman-teman, kita mengajarkan umumnya tidak hanya satu kelas ya. Katakanlah kita ngajar di IIS kelas 1 atau kelas 2 A, B, C. Dari yang ketiga kelas itu, kelas A, B, dan C, mana yang paling bermasalah? Yaitu yang kita selesaikan terlebih dahulu. Gitu. Jadi PTK ini subjektif? Iya, subjektif. Karena kita tujuannya memperbaiki suatu keadaan di kelas itu, hanya dalam satu kelas. Gitu. Kalau satu kelas bermasalah itu sudah selesai, kita ada lagi nggak kelas yang bermasalah? Kita lakukan PTK lagi. Jadi PTK dilakukan dalam satu kelas. Oke, lanjut yang nomor 3, idealnya itu PTK dilakukan pada satu KD yang dianggap perlu diperbaiki. Itu. Jadi kalau misalkan sifat dari KD atau KI ya, kompetensi inti mungkin ya sekarang ya, itu KI atau KD yang pertama itu biasanya materinya mudah. Kemudian lanjut di KI atau KD yang kedua, lalu lanjut lagi KI KD yang ketiga dan seterusnya, itu semakin lama semakin sulit gitu. Jadi kalau dari KD atau KI yang kedua saja sudah banyak yang tidak lulus KKN, ya, maka kalau yang kita lanjutkan yang KD atau KI yang ketiga, pasti akan lebih banyak yang nggak lulus KKN juga. Gitu. Sehingga perlu dilakukan PTK dalam KD tersebut. Gitu. Ya, teman-teman. Jadi dalam satu PTK nantinya kita bagi-bagi pertemuan dalam KD atau KI itu. Yang nomor 4 yaitu menggunakan model, metode, pendekatan, strategi yang di dalamnya terdapat langkah-langkah atau sintaks. Ya. Jadi sintaks itu perlu, ya. Teman-teman yang sudah paham tentang model, metode, pendekatan, strategi, di sini saya asumsikan teman-teman sudah paham ya. Jadi kita pakai salah satu atau kita boleh mengkombinasikannya dan kita terapkan dalam satu kelas di PTK, itu boleh. Jadi di sini saya asumsikan teman-teman sudah memahami ini. Model misalkan pembelajaran kontekstual atau pembelajaran kooperatif dan sebagainya. Jigsaw kah? Itu yang lama-lama silakan. Kalau yang di K13 kan ada saintifik ya, pendekatan saintifik, ada proyek based learning, problem based learning dan sebagainya. Silakan itu dipakai, boleh dikombinasikan dengan metode pendekatan strategi yang lainnya. Yang penting ada sintaksnya.
Karena dalam sintaks itu yang akan kita perbaiki ya, dalam langkah-langkah dalam kita mengajar itu kan nggak semuanya bagus ya. Misalnya kita pengajarnya bagus, mengasih materi bagus, tapi ketika tanya jawab kita nggak bisa. Itu yang tahap apa, langkah apa yang dirasa nilai kita kurang dalam mengajar, itu bisa kita perbaiki. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan sintaks ya dalam suatu model metode pendekatan yang kita terapkan. Yang kelima yaitu terdapat siklus ya, minimal 2 siklus ya, teman-teman. Siklus PTK itu saya carikan ya, teman-teman. Siklus PTK. Teman-teman bisa cari di Google ya. Siklus PTK yang umum dipakai sih punyanya Prof. Sugiono ya. Sorry, Suharsi Marikunto yang umum dipakai, yang mudah kita dapatkan itu. Nah, di sini ada perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan refleksi, evaluasi dan refleksi. Ini adalah siklusnya dari suatu PTK. Nah, ya, nah, ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Nah, kenapa kok ada minimal ada 2 siklus? Ya? Kalau hanya 1 siklus, bagaimana bisa kita melakukan refleksi? Gitu. Jadi dari tahap perencanaan, ya, kita merencanakan suatu pembelajaran, kita buat kalau di sekolah itu RPP ya, silabus, kalau di perguruan tinggi RPS. Lalu kita mengajar ya, melaksanakan dengan menggunakan perangkat itu. Lalu ketika kita mengajar, kita diamati, gitu. Diamati oleh rekan sejawat kita, namanya observer. Dan setelah itu kita diberitahu oleh observer, gitu. Kekurangan saya dalam mengajar apa, gitu. Di sintaks 1, 2, 3 yang tadi kita lakukan tahap dalam model pembelajaran, di langkah mana yang masih saya dirasa kurang gitu. Nah, itu kita refleksi, kita perbaiki, kita lanjutkan lagi di siklus 2. Nah, itu teman-teman. Jadi dalam satu KI atau KD ada misalkan 4 indikator. 2 indikator yang kita selesaikan di siklus 1, lalu 2 indikator lagi kita selesaikan di siklus 2. Itu teman-teman yang lebih tentang siklus PTK. Jadi kalau hanya 1, gimana kita bisa melakukan refleksi sehingga minimal 2 siklus. Usahakan juga lebih bagus lagi kalau minimal satu siklus itu 2 pertemuan, akan lebih bagus lagi. Oke, yang nomor 6 itu peneliti bisa bertindak sebagai guru atau observer. Jadi kita membuat penelitian PTK itu enggak harus kita yang mengajar, teman-teman. Atau bisa kita sebagai observer saja atau pengamat. Jadi kita minta teman kita sejawat yang mengajar, lalu dengan suatu model metode tertentu kita nilai sebagai pengamat, kita nilai. Jadi kekurangannya apa diperbaiki di siklus berikutnya. Gitu. Atau kita sebagai guru ya kita membuat PTK, kita yang ngajar. Gitu. Kita yang ngajar, nanti kekurangannya apa kita minta masukan dari observernya. Saya kurangnya di tahap mana gitu. Kemudian yang nomor 7 terdapat minimal 2 observer. Jadi misalkan kita mengajar di depan meja kayak ini, nah kita nanti diawasi oleh minimal 2 orang pengamat atau observer. Mengapa 2? Supaya ada perbandingan. Kalau 3 lebih bagus nanti. Memang harusnya adjudikator sih ganjil ya. Sehingga misalkan jawabannya sama itu ada yang bisa membedakannya gitu. Tapi nggak apa-apa, minimal 2 observer dari beberapa literatur yang saya baca. Dan tempatnya itu harus berjauhan ya, di belakang katakanlah di pojok kanan dan di pojok kiri. Itu. Mengamati kita dalam mengajar, mengamati peserta didik juga dalam pembelajaran. Jadi gitu. Kalau tempatnya berjauhan mereka kan tidak cocokan ya, tidak diskusi tentang nilai, kesepakatan nilainya ini enggak. Jadi pure jawaban subjektif mereka, kekurangan kita apa,
Lalu setelah itu kita pertemukan dalam acara atau tahapnya namanya refleksi. Gitu. Yang nomor 8, jika telah mencapai indikator keberhasilan, siklus dihentikan. Oke. Sebentar. Jadi, kalau kita ngomong indikator keberhasilan, itu berarti kita, pedoman kita tentang kapan sih PTK itu dihentikan. Kita sudah menerapkan model A, katakanlah. Sudah memperbaiki refleksi. Gitu. Itu sampai kapan kita berhentinya? Itu sampai indikator keberhasilan itu dicapai. Ya. Umumnya indikator keberhasilan itu ada di bab 3 akhir ya. Misalkan, bentar, saya carikan dulu. Oke. Misalkan target kita hasil belajar dari peserta didik ya, itu kaitannya dengan ketuntasan klasikal, ya, teman-teman. Jadi kita mentargetkan ketuntasan klasikalnya berapa persen. Ketuntasan klasikal itu maksudnya adalah persentase peserta didik yang nilainya di atas KKM. Tuh, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dulu KKM-nya tinggi apa rendah. Katakanlah KKM-nya tinggi. Ternyata KKM-nya 75 atau 80. Maka KKM-nya boleh, targetnya ketuntasan klasikalnya boleh rendah. Gitu. Tapi kalau misalkan KKM-nya itu 70, ya, maka target kita ketuntasan klasikalnya boleh harus tinggi. 70 ya kan cukup ya. Kalau cukup berarti target kita ketuntasan klasikalnya harus tinggi, misalkan 85%. Atau sebaliknya kalau hasil KKM-nya itu 80 misalkannya, maka target ketuntasan klasikal kita boleh rendah, 70 atau 75. Gitu, teman-teman. Yang jelas kalau ini tinggi, ini boleh rendah, ya kalau rendah boleh tinggi, gitu. Bertolak belakang gitu. Yang kedua yaitu keaktifan siswa atau partisipasi siswa itu berapa persen gitu, yang target kita. Umumnya di atas 80 ya. Begitu juga dengan kemampuan guru dalam menerapkan model yang dipakai. Jadi kan guru kan misalkan saya sering memakai metode ceramah, kemudian tiba-tiba saya disuruh minta buat PTK, saya mau buat PTK dengan PBL katakan. Saya kan belum pernah pakai PBL gitu. Nah, nilai saya dalam menerapkan PBL itu berapa? Misalkan dinilai oleh observer ternyata siklus pertama hanya 70%, belum maksimal, diperbaiki lagi sampai memenuhi target, ya, katakannya 85%. Nah, jadi itu ya, teman-teman. Jadi itu dasar ke kapan PTK itu bisa dihentikan. Selanjutnya, urgensi dilaksanakannya PTK. Kenapa kita harus segera? Urgensi itu urgent ya, segera melakukan PTK. Kenapa? Kalau kita tidak segera melakukan PTK, ya, maka akan berdampak satu, tidak tuntasnya nilai peserta didik. Ya. Kalau saya dulu sekolah, misalkan nilai saya itu di bawah KKM, misalnya KKM 75, nilai saya cuma 50, saya remedi. Remedi ternyata tetap saja 55, gitu. Tetap saja 60, akhirnya ya sudah, gurunya kasihan kepada saya, disamain aja sama KKM 70. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya harusnya kita lakukan PTK. Yang nomor 2, konstannya cara mengajar guru. Nah, kayak sekarang ini kan saya cuma ceramah. Kalau kita nggak melakukan PTK ya cara mengajar saya ya gini-gini aja gitu. Ceramah terus gitu. Ya, kan tetapi kita bisa memakai istilah lain ya, tidak harus ceramah gitu ya. Kita bisa memakai istilah yang lebih santun. Yang nomor 3, kejenuhan siswa dalam PBM. Nah, kalau kita ngajarnya seperti ini terus kan jenuh, siswa tadi jenuh, akhirnya nggak mendengarkan kita dalam pembelajaran dan ujung-ujungnya pasti hasil belajarnya rendah. Itulah kenapa kok kita harus segera melakukan PTK. Oke, kemudian kalau kita mau melakukan PTK apa saja harus kita lakukan? Kita harus observasi dulu.
di sekolah, boleh sekolah teman kita. Kalau kita bertindak sebagai reviewer atau observer atau pengamat, ya, kita melakukan observasi dulu. Tapi kalau kita guru sekaligus sebagai peneliti, ya kita sudah punya data kan ya. Hasil belajar murid kita atau peserta didik kita itu berapa klasikalnya gitu. Jadi itu yang kita pilih ya. Dari nilai-nilai itu beberapa kelas ya, kita pilih satu kelas yang nilainya paling rendah. Gitu. Jadi yang permasalahannya hasil belajarnya paling rendah itu yang kita pilih, yang segera kita perbaiki atau yang segera kita lakukan PTK di kelas itu. Atau kita juga bisa mengambil berdasarkan pengalaman guru ya. Misalkan saya ketika mengajar materi permintaan penawaran hitung-hitungkan itu susah gitu. Banyak siswa itu yang nggak teliti dalam menghitung sehingga pasti nilainya rendah. Hasil belajar ketika ulangan harian materi permintaan penawaran ekonomi pasti rendah gitu. Jadi saya harus mengubah cara mengajar saya dengan metode tertentu, dengan model tertentu. Nah, gitu. Jadi kita bisa pakai gitu. Tahun depan kita mengajar murid baru lagi, oh yang cocok itu model ini. Nah, itu salah satu juga fungsi PTK. Sehingga kita nggak perlu lagi nyoba-nyoba melakukan PTK lagi. Biasanya sih cocok dengan model ini. Tapi ya belum tentu juga, tergantung karakteristik peserta didik. Gitu. Yang jelas mana kelas yang bermasalah, itu yang kita lakukan PTK. Oke, itu saja teman-teman dari saya tentang sedikit konsep ya untuk menggiring kita bagaimana cara meramu atau membuat latar belakang penelitian tindakan kelas. Oke. Terima kasih teman-teman. Jika ada yang salah dari kata-kata saya, dari kalimat saya, mohon dikoreksi ya. Boleh di chat ya atau di kolom komen ya. Kalau ada pertanyaan juga boleh silakan di kolom komen. Terima kasih. Saya akhiri. Salam sehat selalu, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.